Tuhan. Oke. Kita mau bertanya nih, Kakak Tio sama Kakak Dila, kangen nggak sama anak-anak kita sekolah minggu? Kangen banget. Cuma sangat kangen. Apalagi juga dengan guru-gurunya, si Henny, si Noblin. Aduh, sangat kangen. Jadi, tapi yang pasti semuanya guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu harus tetap dibawa di dalam doa. Supaya apa? Dila? Supaya kita tetap terhindar dari yang namanya penyakit dan tetap dalam lindungan Tuhan. Iya, amin. Semoga semuanya anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu tetap di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Amin. Oke, untuk memulai ibadah kita terlebih dahulu bernyanyi dulu ya. Ya, harus semangat ya. Kita harus semangat, adik-adik yang di rumah juga harus semangat dan bangkit berdiri semuanya ya. Oke, kita bernyanyi selamat pagi. Masih ingat kan adik-adik? Pasti ingat dong. Pasti dong. Buat gerakannya ya. Oke, siap kakak. Orang tua di rumah
kita masuk, kita berdoa dulu yang dibawa oleh Kakak Amina. Oke. Jadi kita akhiri proses berdoa. Supaya kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan keberkahan yang senantiasa menyertai kami hingga pada saat ini, sehingga kami dapat melaksanakan kebahagiaan suara kami. Doa kami di tempat ini berbeda. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kebahagiaan ini, biarlah kiranya kebahagiaan ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kebahagiaan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan lanjut ibadah kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, siapkan hatiku Tuhan. Adik-adik kakak undang lagi ya untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi, siapkan hatiku Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik di rumah, berdoa yang benar, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah pemilik kehidupan kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami dapatkan untuk pada pagi hari ini, kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, melakukan ibadah online kami, sebagai bentuk pelayanan kami terhadap adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman itu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang sedang berada di rumah. Kiranya ya Tuhan, meskipun mengikuti ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik kami sekalian. Kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini
yang tertulis di kitab Matius pasal 13 yang dimulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, oke adik-adik, semua membuka Alkitabnya. Kita ikuti firman Tuhan ini. Setelah Inang baca, diikuti di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, kita tadi sudah membaca nats firman Tuhan, yaitu di mana Yesus mengajar orang banyak yang mengikuti dia di tepi danau. Dia naik di atas perahu, dia mengajar orang-orang banyak yang mengikuti dia dengan sebuah perumpamaan. Iya. Ini apa sih perumpamaan? Kenapa ya di Alkitab itu banyak perumpamaan-perumpamaan? Mengapa Yesus selalu menggunakan perumpamaan? Iya. Perumpamaan itu adalah ibarat. Jadi Yesus sering mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan, tak lain adalah untuk menggambarkan kedalaman dan kebenaran firman Tuhan, dan supaya orang yang mendengar firman Tuhan lebih mudah untuk memahami apa yang diajarkan oleh Yesus tersebut. Iya, berarti dengan kata lain perumpamaan itu untuk mempermudah kita mengerti firman Tuhan. Begitu ya Inanya? Iya. Iya. Nah, di ayat kita yang tadi kita sudah baca, judulnya itu perumpamaan tentang seorang penabur. Ada 4 perumpamaan di sana, Ina. Seorang penabur yang menaburkan benihnya di 4 jenis tanah. Yang pertama itu adalah Tuhan Yesus, seorang penabur menaburkan benihnya di tepi jalan, di pinggir jalan. Apa itu artinya, Ina? Iya. Jadi nats yang sudah kita baca tadi yang dibuat oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan yang bisa kita lihat di dalam nats tersebut adalah sangat sederhana. Ya. Jadi di dalam firman Tuhan itu ada 4 jenis tadi dikatakan, ya, benih yang jatuh di tanah yang ada 4 jenis. Yang pertama, mari kita simak adik-adik semua, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, dipijak orang, dan dimakan burung-burung. Artinya adalah orang mendengarkan firman Tuhan, tapi iblis datang, merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan tidak diselamatkan. Jadi adik-adik semua, bisa kita datang beribadah ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini, tapi bisa iblis datang merampas firman itu, sehingga adik-adik tidak percaya, adik-adik tidak mau untuk mendengarkan firman Tuhan tersebut. Karena itu untuk mendengarkan firman Tuhan harus benar-benar Roh Kudus, Roh Tuhan berdiam di dalam hati kita. Iya, terima kasih Nang untuk penjelasannya. Terus yang kedua itu, seorang penabur menaburkan benihnya itu di tanah yang berbatu. Nih, bagaimana nih penjelasannya, Nang? Iya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Artinya adalah orang mendengar dan menerima firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu tidak berakar di dalam hatinya, hanya percaya sebentar saja. Tapi ketika datang kesusahan, ketika datang kesulitan ataupun aniaya, mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak percaya
percaya kepada Tuhan dan mereka menjadi murtad. Demikian kakak. Iya. Yang ketiga itu adalah penabur menaburkan benihnya di semak berduri. Iya. Gimana ya? Supaya adik-adik lebih paham lagi ya. Benih yang jatuh di semak berduri. Artinya orang mendengar firman Tuhan, tapi karena kekhawatiran tentang perkara duniawi, kan sering manusia terlalu khawatir akan hal duniawi seperti harta, jabatan, kedudukan, uang, status sosial dan lain sebagainya, ataupun kenikmatan duniawi. Ya, kenikmatan duniawi itu menghimpit mereka sehingga mereka lebih fokus terhadap hal-hal yang duniawi. Mereka tidak memikirkan hal-hal surgawi sehingga hidupnya tidak berbuah dan tidak menghasilkan buah. Jadi percuma saja dia datang ke gereja tapi tidak memfokuskan hatinya kepada Tuhan. Iya. Oke. Yang keempat itu adalah penabur menaburkan benihnya di tanah yang subur. Nih, bagaimana ini? Nah, yang keempat ini adik-adik, inilah yang mau diinginkan oleh Tuhan Yesus dari kita semua, supaya kita sebagai tanah. Karena di dalam perumpamaan ini, benih itu kakak adalah firman Tuhan. Tanah itu adalah hati dan pikiran manusia. Jadi Tuhan mau inginkan kita ini semuanya adik-adik sekolah minggu harus menjadi tanah yang subur, tanah yang subur. Artinya orang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya semuanya di dalam hatinya, dan bertahan sampai menghasilkan buah yang berlipat ganda. Di dalam firman Tuhan tadi sudah dikatakan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi jika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya sebagai pendengar, tapi harus menjadi pelaku dalam firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam firman Tuhan pada khotbah pagi ini. Iya, terima kasih Inang untuk penjelasannya. Nah, adik-adik, berdasarkan penjelasan dari Inang tersebut, bahwasanya kita mau menjadi lahan yang bagaimana? Lahan yang pertama, lahan yang kedua, yang ketiga, atau lahan yang keempat, yaitu tanah yang subur. Ya, tentunya kita harus menjadi lahan yang keempat, yaitu benih yang jatuh di tanah yang subur baik, atau yang baik. Ya, hati kita ini sebagai tempat firman Tuhan ditabur harus menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, hati yang mau menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh, berakar, berbuah, di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan itu kita tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman tersebut, dan kita harus menunjukkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini saya mau tanya, bagaimana sih sikap seseorang itu yang mau menerima firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan? Iya. Bagaimana? Jadi ini yang menjadi inti daripada firman Tuhan pagi hari ini. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik sekolah minggu diajak oleh Tuhan Yesus supaya punya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawabnya kakak? Tanggung jawab untuk mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan segala sesuatunya berdasarkan kehendak Tuhan. Iya, jadi firman Tuhan itu harus bertumbuh di dalam hati adik-adik semuanya dan harus sampai menghasilkan buah. Karena apa? Karena pohon yang baik dapat dilihat dari buahnya yang menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu adik-adik harus memiliki buah yang lebat, buah yang banyak, buah yang baik. Iya. Nah, buah-buah tersebut kira-kira ada loh di Alkitab kita disebutkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk adik-adik baca Alkitab. Orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan bertumbuh di dalam hati dan pikirannya tentunya harus menghasilkan buah-buah roh tersebut yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22. Ya, ayo adik-adik semua dibuka Alkitabnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayo kakak, kita sama-sama membacanya. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, demikian firman Tuhan pada saat ini. Jadi firman Tuhan harus dapat mengubah hidup kita semua, mengubah sikap kita semua, mengubah perilaku adik-adik semua supaya menjadi anak-anak yang
disukai oleh Tuhan. Iya. Karena itu kalau di dalam mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah harus bagaimana kakak? Jangan Tidak. asing ngobrol. Iya. Terus Tidak mengganggu temannya yang Tidak sedang mengganggu berdoa. teman. Iya, benar. Berarti kita fokus berdoa kepada Tuhan. Iya, jangan main handphone. Iya, main HP ya benar. Iya. Ketika mendengarkan firman Tuhan jangan main HP. Iya, benar. Jadi melalui firman Tuhan harus dilakukan, harus dihidupi supaya benar-benar bertumbuh dan berbuah. Benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah adik-adik kami dengar, adik-adik sekolah minggu HKBP Sukabumi. Tuhan, Engkau mengajar kami, mengajari adik-adik kami, supaya hati kami menjadi tanah, lahan yang baik, lahan yang subur, tempat firman Tuhan ditabur. Jangan hanya sebagai pendengar, tapi kami harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Sering Tuhan kami tidak dapat bertumbuh, kami tidak dapat berbuah, karena kami lebih mau dikuasai oleh kuasa si iblis. Tapi melalui firman Tuhan ini pada hari Minggu ini Tuhan, hanya Roh Tuhan yang harus berdiam di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menghasilkan buah-buah roh tersebut, kasih, sukacita, kelemah lembutan, dan sebagainya. Ajar kami Tuhan, ajar adik-adik kami sekolah minggu, supaya tetap hidup dan benar-benar hidup melakukan firman Tuhan senantiasa. Jangan biarkan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang malas, karena di dalam kondisi COVID-19 hanya tinggal di rumah, sehingga lupa untuk berdoa, lupa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi senantiasa Tuhan melalui Roh-Mu menggerakkan hati dan pikiran mereka Tuhan, supaya mereka tetap berserah diri kepadamu. Kami bawakan juga Tuhan orang tua, seluruh adik-adik kami sekolah minggu, Engkau tetap menyertai mereka, dan juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang telah memberikan hati dan pikirannya untuk pelayanan ini. Engkau semakin memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan sukacita, supaya hidup mereka Tuhan bisa menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, kehidupan kami ini, wabah yang terjadi pada saat ini, biarlah ini cepat berlalu atas kuasa dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami banyak melakukan dosa, ampuni dosa kami. Melalui anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita kembali bernyanyi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Oke ya, kakak undang adik-adiknya untuk kembali bangkit berdiri. Dibikin gerakannya ya. Ya, semangat ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.